Fans Malaysia dicibir jelang hadapi timnas Indonesia gara-gara buat alasan tak masuk akal di Piala AFF U23 2025. Mending mundur aja. Meningkat drastis, supporter timnas Indonesia merahkan GBK, Kapten Malaysia ketar-ketir. Lawan Malaysia, Gerald Van den Boeck tak mau cuma imbang, menang harga mati. Itulah headline yang akan kita bahas kali ini. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya sebagai berikut. Salah satu fans Malaysia mendapat sorotan jelang laga penentuan kontra timnas Indonesia di penyisihan grup A Piala AFF U23 2025. Komentar merendah yang ia lontarkan justru menuai cibiran dari netizen, terutama pendukung Garuda Muda. Kekalahan dari Malaysia bisa membuat Garuda Muda tersingkir secara dramatis dari turnamen. Namun, dengan dukungan penuh dari supporter di kandang sendiri, peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal tetap terbuka lebar. Menjelang laga panas tersebut, komentar mengejutkan datang dari salah satu fans Malaysia di platform X, yang dulunya Twitter. Dalam unggahan akun @OneFootballM, yang menyatakan bahwa Malaysia sebaiknya tak menetapkan target tinggi karena minimnya persiapan. Menurut pendapat admin, kita tidak bisa menetapkan target terlalu tinggi dalam turnamen kali ini. Karena persiapan yang dilakukan memang kurang optimal, tulis akun tersebut. Tak adanya laga uji coba internasional membuat tim muda kita tampil kurang menonjol di pertandingan pertama. Namun, tak ada yang mustahil, lanjutnya. Pernyataan itu langsung menuai reaksi dari netizen Indonesia. Banyak yang menilai komentar tersebut sebagai bentuk cari-cari alasan jika Malaysia nantinya kalah dari Indonesia. Nanti kalau kalah, alasan apa lagi, Pak Ci? Coba cari alasannya dari sekarang, tulis seorang netizen. Belum juga main lawan Indonesia, udah mulai ngeles, takut kalah dan malu lagi ya, sindir lainnya. Apa-apa bikin pernyataan dulu. Dari tim senior sampai U23, kok kesannya fobia banget ketemu Indonesia? Demikian komentar akun lain. Mundur aja deh, kayak waktu Kava. Malaysia memang cocok disebut tim M. Mundur, menghindar, dan mengelak. Tulis komentar yang lain lebih pedas. Sementara itu, timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengunci satu tempat di semifinal. Namun jika skenario buruk terjadi, yakni kalah 0-2 dari Malaysia dan Filipina menang atas Brunei, 3 tim, Indonesia, Malaysia, Filipina akan sama-sama mengoleksi 6 poin. Dalam situasi tersebut, klasemen mini akan diberlakukan dengan menghitung selisih gol di antara ketiga tim. Sayangnya, timnas Indonesia akan dirugikan karena hanya memiliki selisih gol -1, kalah dari Filipina +1 dan Malaysia 0. Dan jika itu terjadi, Sobat Kamus Bola, Garuda Muda harus rela angkat koper lebih awal, meski sempat mencatat 2 kemenangan. Oleh karena itu, laga kontra Malaysia akan menjadi ujian sesungguhnya bagi konsistensi dan mental juara timnas Indonesia U23. Beralih pada berita selanjutnya, ya seperti kita tahu, pada laga-laga sebelumnya, Stadion GBK sangat sepi dari penonton. Pada laga Timnas Indonesia U23 versus Filipina saja, Stadion GBK yang berkapasitas 78.000 hanya dihadiri sekitar 10.000 penonton ini terbilang sangat sepi, melintas kapasitas yang demikian dimiliki Stadion GBK. Namun berbeda dengan laga Timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23, fans Garuda siap memerahkan Stadion GBK. Karena pertarungan antara Merah Putih dengan Harimau Malaya, laga yang sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola tanah air dapat mencapai 40.000. Kalau pertandingan Indonesia versus Malaysia itu tiket yang terjual sudah 40.000, biasanya akan banyak yang beli nanti kalau masuk ke semifinal dan final, kata Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI, Marshall Masita.
Ya, laga ini tak hanya melibatkan adu gengsi dan harga diri bagi dua rival tersebut, tapi juga bakal ikut menentukan nasib keduanya untuk melaju ke semifinal Piala AFF U23 2025. Apalagi timnas Indonesia sudah lama sekali tidak bertanding dengan rival abadi negara tetangga Malaysia. Jadi, tak heran jika antusiasme supporter meningkat 40.000, penjualan tiket itu masih bisa bertambah karena penjualan tiket untuk laga timnas Indonesia U23 versus Malaysia di GBK masih dijual. Adapun harga tiket yang dijual oleh PSSI bervariasi, mulai dari Rp125.000 hingga Rp500.000. Selain itu, ada pula pilihan paket harga 4 orang dengan variasi harga yang berbeda. Sementara itu, Kapten Timnas Malaysia U23, Ubaidullah Syamsul, ketar-ketir dengan keberadaan Muhammad Ferrari di kubu Timnas Indonesia U23 jelang laga fase grup terakhir Piala AFF U23 2025. Syamsul yang merupakan pemain bertahan tak mewaspadai pemain-pemain yang berada di posisi depan atau gelandang, melainkan Ferrari yang bertugas sebagai palang pintu di kubu Garuda Muda. Pemain dari klub Terengganu itu juga punya alasan tersendiri soal menjadikan Ferrari sebagai sosok yang diantisipasi. Saya rasa banyak pemain Indonesia yang harus diantisipasi. Banyak pemain yang berkualitas dari Indonesia. Tapi jika pilih satu pemain, saya pilih Ferrari yang memang sudah banyak bermain untuk Indonesia, terang Syamsul. Ferrari merupakan pemain yang berpengalaman tak hanya di level kelompok usia 23 tahun. Ferrari beberapa kali mendapat kesempatan ikut pemusatan latihan bersama timnas senior Indonesia. Pada Piala AFF U23 2025, Ferrari main saat Indonesia menang 8-0 atas Brunei Darussalam. Pada saat Indonesia versus Filipina, Ferrari tidak bermain. Mengenai pertandingan melawan Indonesia, Syamsul juga memahami laga bakal berlangsung ketat. Pemain 21 tahun itu menerangkan Malaysia bakal berusaha maksimal. Indonesia tentu punya ekspektasi tinggi yang seperti kita tahu ketika perlawanan Malaysia-Indonesia akan ada rivalitas tinggi. Kami sebagai skuad tentu ingin menang untuk bisa lolos ke semifinal. Tapi kita tentu ingin hasil yang terbaik untuk lawan besok, ucap Syamsul ketika ditemui di sela-sela latihan timnas Malaysia U23 di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu malam. Beralih pada berita selanjutnya, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Boeck menegaskan ambisinya untuk meraih poin penuh saat jumpa Malaysia. Meski hasil imbang sudah cukup bagi Garuda Muda lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Hal demikian disampaikan van den Boeck saat memimpin latihan timnya di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Juli atau sehari jelang duel krusial menghadapi Malaysia. Ya, saya ingin menang di setiap pertandingan, termasuk melawan Malaysia. Saya juga ingin menang di pertandingan berikutnya, siapapun lawannya, katanya. Van den Boeck sendiri tidak ambil pusing terkait hitung-hitungan timnya lolos ke semifinal apabila hanya meraih hasil seri di laga pamungkas grup A besok. Sebab saat ini yang terpenting baginya adalah bagaimana dapat memetik kemenangan di setiap laga. Saya tidak tahu apakah itu akan terjadi, tapi kami akan berjuang untuk itu, katanya lagi. Sementara berbicara mengenai lawan, Van den Boeck menegaskan kalau Malaysia bukan tim yang patut dipandang sebelah mata. Meski sempat meraih hasil kurang memuaskan saat menghadapi Filipina di laga pembuka, tim asuhan Nafusi Zain tetap dinilai Van den Boeck memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Malaysia adalah tim yang sangat bagus. Saya rasa mereka menunjukkan itu saat melawan Filipina, ucap pelatih berusia 61 tahun itu. Tapi saya rasa kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan kami tahu Malaysia adalah tim yang sangat kuat. Tapi kami akan bertarung dan mencoba menang, tegas pelatih asal Belanda tersebut.